Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Chandra Sbendra Putra, selaku narasumber lah, bisa dibilang narasumber di podcast kali ini. Dengan teman saya ada Tio. Kenalin, nama saya Satrio Toiba, akhiran NIM 16 dari kelas A. Dan Mas Adi juga, dan Mas Agi. Nah, yang pertama nih, untuk Mas Tio, untuk ciri khasnya di Padang itu apa, Mas? Kayak budayanya, terus sama orang-orangnya itu gimana, Mas? Mas Tio ini. Kalau ciri khasnya Mas, kayak rumah adatnya gitu ya. Rumah adatnya itu masih kayak rumah bangunan lama, tapi dia atapnya itu berbentuk kerucut, Mas. Kiri kanannya. Sama sekarang masih ada masjid. Kayaknya masih masjid terkenal ini, Masjid Raya Padang itu. Nah, atapnya itu masih berbentuk kerucut. Terus saya mau nanya nih, bahasa sehari-hari yang dipakai, Mas, apakah bahasa ya saya kurang tahu sih, Mas, untuk bahasa yang dipakai orang Padang itu ya, makanya saya nanya untuk bahasanya ya. Kalau untuk bahasa daerahnya bahasa Minang sih, Mas. Tapi Minangnya itu kayak setiap daerah punya logat sendiri, tapi sama tetap bahasa Minang juga, kayak ada yang dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang. Itu bahasanya bahasa Minang, tapi logatnya itu sama beda-beda arti sedikit, Mas. Nah, terus untuk makanan khas daerah Padang ya, makanannya itu kayak apa sih yang kental banget di Padang tuh apa gitu? Nah, untuk ini, Mas, kayak makanan khasnya itu sendiri, kita semua tahu kan ya, kalau orang Minang itu banyak di perantauan-perantauan kayak di Jawa, kemanapun Masnya pasti selalu ada masakan Padang. Nah, masakan khasnya itu banyak, kayak rendang, terus dendeng balado, sama sate Padang. Nah, rendang sendiri itu, Mas, banyak ini kayak pemasakannya itu dia lama, sekitar 6-8 jaman, karena bumbunya itu biar lebih meresap dan lebih kental rasanya. Kalau untuk dendeng baladonya itu kayak daging sapi terus diiris tipis sama di ketuk-ketuk gitu, Mas. Jadi Mas Alif, Mas ini kan asli orang Jawa asli. Ya. Nah, ciri khas yang paling dikenal di daerah Jawa ini sendiri apa, Mas? Orang Jawa asli itu biasanya dikenal dari ininya, dari tutur katanya yang sopan dan ya gitu-gitulah. Sopan, terus bertutur lembut, ya kalem-kalem lah. Terus kalau Masnya ini kan asli Jogja asli. Nah, apa perbedaan kayak dari Jawa Tengah ini dengan Jawa lainnya, kayak Jawa Barat, Jawa Timur? Ya, kalau dari saya sendiri kan dari Jogja ya. Nah, biasanya perbedaan dari bahasa itu beda, Mas. Yang kalau saya dari Jawa Timur itu bahasanya tuh lebih tegas. Terus kalau Jawa Barat tuh ini lebih ke apa ya? Lebih ke kayak Sunda gitu kan. Nanti bisa di setting lagi. Nah, untuk karakternya juga beda, Mas. Karakter apa ya? Karakter beda itu beda. Yang secara formal itu biasanya itu lebih kayak halus.
Terus nilai-nilai penting yang diajarin dalam budaya Jawa ini kayak gimana, Mas? Budaya ini dari daerah saya ini ya kurang lebih dari tata keramanya, terus juga yang gotong royong gitu, Pak. Ini Ngemoing Pandum juga, Ngemoing Pandum itu bahasa Indonesianya tuh menerima dengan ikhlas. Terus untuk yang apa? Yang lainnya itu tepo sliro itu ini tegang rasa gimana ya tegang rasa tuh kayak menghargai sesama orang lain gitu. Nah selanjutnya andap asornya itu rendah hati yang menghindari dari sikap sombong lah ya. Itu Mas ya. Jadi di sini gua punya 3 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu kayak apa sih makanan khas yang lebih khas di Madura gitu, kayak umumnya di Madura. Nah, untuk makanan khas di Madura itu ada sate. Nah, sebenarnya sate itu kalau di pulau saya, soalnya saya kan pelosok, nggak terlalu banyak. Cuma kan sate itu kalau di Madura terkenal ya. Kayak Madura tuh dikira makanan khasnya sate, tapi kalau di pulau saya itu sate itu nggak ada. Bukan nggak ada sih, ada yang jual. Cuma nggak terlalu banyak, cuma satu di alun-alunnya saja. Nah, sebenarnya kalau di sana itu kalau mau sate, kita pas Lebaran haji aja. Next question nih, pertanyaan yang kedua nih. Apa aja sih nilai-nilai yang penting diajarin di Madura itu? Nah, untuk nilai-nilai penting yang diajarkan di dalam budaya Madura tuh banyak sebenarnya. Nah, tapi kan kalau di pulau saya sendiri ya, karena kan pulau saya bisa dari kota Madura ya. Nah, jadi kalau di sana tuh kita kayak agamanya tuh lumayan kental lah. Kalau di sana kayak misal ya, kalau cewek tuh kalau nggak pakai hijab itu langsung dicap nakal. Kalau di sana, karena mungkin karena faktor apa? Karena agamanya lumayan kental lah, hampir sama-sama lah kayak Aceh. Nah, di sana pun kayak orang-orangnya tuh lebih kayak gotong royong. Maksudnya saling membantu tetangga itu. Nah, kan kalau di kota ya, saya di kota ini kayak orangnya pada bodo amat. Kita ya kita, kamu ya kamu. Kayak gak ada saling bantunya. Menurut saya ya, penglihatan saya. Tapi maaf ya, mas-mas kota, jangan bully saya. Tapi sepenglihatan saya ini. Itu saja. Nih last question nih. Jadi apa jenis seni atau pertunjukan tradisional yang paling sering ditunjukin di Madura? Nah, kalau jenis seni di sana itu kayak pertunjukan tradisional itu ada semacam kenceng bumi. Terus ada acing itu kalau acing itu dilaksanain setelah acara pernikahan. Adapun kalau kerapan sapi itu kayak mana ya, kayak maksudnya kayak dua sapi itu dikasih apa tuh? Itulah pokoknya. Nah, jadi itu kalau kerapan sapi itu kita naikin di situ kayak ada semacam iringan lagu, iringan musik tradisional kalau di Madura tuh bisa dibilang namanya kenceng bumi. Nah, di kenceng bumi itu ada trompet sama kayak apa? Gendang gitu. Nah, jadi di situ tuh kerapan sapi itu kayak diiringi musik semacam kenceng bumi gitu. Nah, kenceng bumi itu juga bisa kayak misal musim panen, kalau orang setelah panen itu bisa gitu kayak misal orang sedang gitu aja. Kalau acing itu pun kayak misal kayak setelah pernikahan itu pun, nah acing itu udah kayak gitu. Adapun tarian Madura kayak pakai lagu daerah Madura itu aja. Oke. Nah, saya mau nanya nih, Mas Aldi.
kalau di Kalimantan itu ada gak? Masih ada gak semacam upacara atau tradisi adat yang dijalankan sampai sekarang? Ada dari dulu yang dijalankan sampai sekarang itu kayak contohnya upacara adat itu kayak hari kan kayak di Kalimantan masih banyak kayak orang-orang Hindu. Terus nanti tradisi perkapanan kalau ini kan mungkin seluruh Indonesia pasti lah ya. Yang kayak itu kayak ada upacara pernikahan tradisional gitu, kayak pas pernikahan di daerah saya khususnya ya, itu seringkali melibatkan elemen-elemen yang ada kayak seperti penggunaan pakaian tradisional, ritual-ritual yang telah lama dari dahulu sampai sekarang diwariskan gitu ya, semacam pernikahan adat di daerah-daerah gitulah. Pengaruh budaya modern terhadap budaya lokal tuh di tempatmu gimana? Kayak di Kalimantan tuh gimana? Kayak misal pengaruh modernnya kayak ada yang gak suka sama budaya lokal yang dibawa ke budaya modern gitu. Jadi pengaruh budaya modern terhadap budaya lokal itu kan kayak budaya modern contohnya teknologi sosial media. Biasanya masyarakat itu kayak lebih terhubung dengan informasi global gitu, lebih tahu apa itu budaya-budaya lain. Media sosial ini kadang berpengaruh kayak cara kita buat komunikasi, buat kontraksi sama orang-orang lain. Selanjutnya itu kayak ada pendidikan sama mobilitas. Jadi dampaknya modern terhadap budaya lokal itu kadang di pendidikan mobilitas itu lebih ke akses pendidikannya sih yang lebih baik buat generasi muda lebih terbuka gitu sama ide-ide yang baru dan budaya luar. Jadi biar lebih ada dan lebih hidup. Itu ada gaya hidup juga, ada ekonomi juga. Dampaknya tuh kadang muncul budaya modern, kadang itu bisa menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional. Jadi kayak lebih beberapa generasi itu lebih memilih gaya hidup modern ketimbang gaya hidup adat yang udah dilakuin sejak dahulu gitu ya. Selanjutnya dampaknya itu terhadap upacara adat, kayak upacara tradisional mungkin nggak lagi dilaksanain dengan cara yang sama, ada beberapa yang berubah mungkin ya. Selanjutnya itu kehilangan bahasa dan tradisi akibat yang generasi muda yang lebih terpapar budaya luar mungkin jadi kurang menguasai bahasa daerah dan tradisinya, ya potensi yang mengarah pada kehilangan identitas budaya. Selanjutnya itu ada pembangunan ekonomi sih. Budaya modern tuh kadang membawa peluang ekonomi baru gitu, yang lebih besar, yang lebih luas, yang bisa dijangkau. Kayak contohnya pariwisata, promosi budaya lokal. Ini konteksnya lebih luas sih. Gimana pendapat masyarakat Kalimantan tuh terhadap pernikahan adat yang dilakukan? Apakah ada yang nggak suka? Apa gimana? Yang pertama itu kayak kebanggaan identitas. Banyak masyarakat itu kadang merasa bangga sama tradisi adat mereka sendiri. Itu bisa dilihat luas oleh adat-adat yang lain, oleh negara-negara lain. Jadi menjunjung tinggi identitas kita sebagai orang Kalimantan. Yang kedua itu ada rasa hormat sama nilai spiritual kita. Di Kota Waringin Barat itu kadang memiliki nilai spiritual yang dalam karena kebanyakan masyarakatnya kan orang-orang pedalaman gitu. Ini lebih menghormati upacara adat. Kadang kita menilai cara berkomunikasi dengan leluhur Tuhan sebagai orang-orang dalam gitu lah ya. Yang selanjutnya itu ada kesadaran akan perubahan. Kadang masyarakat menyadari budaya modern memiliki pengaruh yang kuat. Mereka kadang berusaha menyeimbangkan antara pelestarian adat sama penerimaan elemen-elemen baru, menciptakan bentuk-bentuk budaya yang kadang lebih oke lah buat pemuda di masa depan. Itu selanjutnya ada partisipasi upacara adat. Ini ada juga nih tentang kritik terhadap praktik adat. Kayak beberapa masyarakat kadang mengkritik juga praktik adat yang dianggap tidak bagus atau tidak baik, ketinggalan zaman lah istilahnya. Mereka kadang berpendapat ritual perlu disesuaikan sama konteks sosial
dan ekonomi saat ini sedang berlanjut lah ya. Oke, sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.